Jangan menangis. Jangan menangis, jangan menangis. Sitang. Ngomong-ngomong, kita juga punya gelang. Gadai-gadai. Berhenti, kembalikan padaku, kembalikan padaku. Itu uang penyelamat nyawa anakku. Sitang. Penyakit apa yang kamu cari? Kami bukan Jishantang di sini. Aku mohon padamu. Biarkan demam anakku turun dulu. Aku akan segera pergi melukis uang. Tidak, anak ini lahir dengan kekurangan. Tidak bisa diselamatkan dengan mudah. Cepat pergi. Apa yang harus dilakukan Ibu Sitang? Apa yang menurutmu harus dilakukan ibuku? Sitang. Ibu, maafkan aku. Aku ingin bertemu amaku. Di mana aku bisa membuka pintu? Buka pintu, buka pintu. Ada orang di sana? Aku ingin bertemu amaku. Buka pintu, dari mana orangnya datang? Nona-nona. Nona muda dan tuan muda. Nona Kureha bilang dia hanya bisa memberimu uang sebanyak ini. Ambil dan pergi cepat. Kamu. Nona. Kami punya uang untuk pengobatan. Nona itu kaya. Sitang. Kenapa kamu bertahan karena uangmu sedikit? Aku tidak menyangka kamu akan putus asa. Hari yang lebih buruk daripada kematian. Sitang itu kaya-kaya. Buka matamu dan lihat ibu lagi. Sitang. Buka matamu dan lihat ibu. Sekarang anakmu. Kamu bisa pergi mencari anakku untuk menemanimu. Ada kakek nenek anak di sana. Dan Yuntang, dia tidak akan sendirian. Sitang. Kamu akhirnya mendapatkan balasanmu. Buka matamu ibu. Sitang.
Nonik, apakah kamu sudah bangun? Suksi, di mana ini? Ini adalah Wanju. Master Liu yang memperolehnya dari Li Xiaofeng. Aku membawa Wanju Pan kembali. Wanju. Ayo. Ini adalah sup ayam yang baru dibuat. Makanlah selagi masih panas. Nonik, datanglah dan makan sup ayam. Nona kedua menangislah saja. Kami para wanita menderita dalam hidup ini jauh lebih banyak daripada pria. Beberapa penderitaan bisa diceritakan. Beberapa rasa sakit hanya bisa disimpan di dalam hati. Beberapa penderitaan lebih buruk daripada kematian. Tapi bukankah kita harus terus maju? Apa keluhanmu? Tuangkan saja semuanya. Nona kedua. Benar-benar. Menangislah saja. Hujan deras turun di bawah langit yang penuh awan gelap. Bukankah akan ada hari yang cerah? Suksi, siapkan perahu untukku. Aku ingin pergi ke Yuntang. Tempat pemakaman. Anak sudah meninggal dan suami pun pergi. Wanju telah menghancurkan keluarganya dan tidak bisa kembali. Semua yang bisa hilang dari seorang wanita. Akhirnya aku kehilangan segalanya. Apa yang tersisa? Nona kedua lihat. Di depan adalah dermaga tua di Jalan Jingbang. Mendapat tempat sial ini, aku tidak tahu berapa banyak orang yang terbunuh. Jika tidak bisa diselamatkan untuk orang Tionghoa mati, aku kehilangan nyawaku sia-sia. Nona kedua Suksi memintaku datang untuk melihatmu. Bilang kamu telah mengalami hal paling tragis di dunia ini. Aku takut kamu tidak bisa memikirkannya. Tapi aku pikir dia tidak mengerti. Kekuatan dalam hatimu telah kembali. Kamu tidak. Satu-satunya yang tersisa adalah hatiku. Fokus tidak bisa diambil atau dihancurkan. Tidak bisa diambil. Ini adalah uang sewa untuk 3 bulan pertama Wanju. Terima saja. Suksi dan Datou meminjamkan tabungan mereka selama bertahun-tahun. Kamu ambil ini kembali. Ini adalah industri kamu. Setiap tanaman dan pohon di sini ada kerja keras kamu. Saya tidak bisa membayar sewa ini. Pusat perbelanjaan seperti medan perang. Saya memberikan Wanju kepada Li Xiaofeng. Kamu menghabiskan banyak uang untuk membelinya kembali darinya. Jadi kamu adalah tuan tanah Wanju. Saya hanya seorang penyewa. Kita harus menghitung setiap sen. Kamu telah berubah. Saya ingat kamu. Kamu paling benci melihat laporan keuangan. Orang yang menghitung detail.
Mengapa kali ini dihitung begitu jelas? Dahulu kala, Yuntang dan saya terlalu emosional, terlalu egois. Itulah mengapa menyebabkan bencana lagi dan lagi. Mulai lagi sekarang, saya berencana untuk benar-benar mengubah diri saya. Bicara tentang bisnis, menjadi pengusaha yang paling kompeten. Bagus katamu, kamu seorang pengusaha baru. Mengesankan saya seorang pengusaha lama. Nona kedua, sekarang bukan waktu untuk membuka bisnis. Pasar belum tenang. Mari kita bicara tentang Jalan Jingbang. Morishida Raiwichi ITU datang ke sini sepanjang hari untuk membeli rumah dari penduduk lama. Banyak rumah telah dirobohkan. Penduduk tidak tenang. Bahkan toko-toko lama tidak bisa lagi beroperasi. Bagaimana kamu menghasilkan uang? Banyak rumah dirobohkan di Jalan Jingbang. Ini mungkin peluang bisnis. Kita bisa melakukan jenis bisnis. Bisnis apa? Toko properti. Apa yang kamu maksud adalah, biar saya perkenalkan kamu ke agen yang menyewakan rumah. Industri ini tidak cocok untuk kamu. Kerja keras dan melelahkan. Terutama karena hanya bisa menghidupi keluarga. Tidak ada masa depan. Bagaimana kamu bisa menunjukkan wajahmu dan pamer? Tidak, hentikan itu. Mari kita cari pekerjaan yang lebih layak. Cobalah. Jangan lepaskan. Bagaimana aku bisa menemukan jalan di bawah kakiku? Keluarga Du memulai dari properti. Aku juga ingin memulai dari properti. Membangun kembali industri dushi. Non, aku sangat senang untukmu. Tuhan memberkati. Kamu sembuh dengan cepat. Jangan berdiri terlalu cepat. Semua orang jahat. Mereka semua akan menginjak tubuhmu dan naik. Jangan bicara apa-apa jika kamu tidak memberiku jalan untuk hidup. Itu juga akan meninggalkan kotoran di seluruh tubuhmu. Wanita baik. Aku akan mengikutimu sebagai Fangzi. Hitung aku juga. Siapa yang merindukanku setiap hari? Aku hanya bisa melihat Suksi sekali. Pulang segera. Aku belajar keterampilan nyata dari kakak Yo. Jika kamu ingin pergi-pergilah cepat. Jangan salahkan aku sebagai perangkap madu saat waktunya tiba. Menahanmu. Kepala besar. Bagaimana kabar kakak Yo akhir-akhir ini? Tidak baik, aku sibuk melindungi mobil setiap hari. Mengintip informasi. Aku sudah terluka 2 kali. Tapi Minru itu mengikuti kakak Shenda setiap hari. Selama kakak terluka, kesempatannya datang. Baik menyembuhkan maupun menghibur. Bahkan aku tidak bisa ikut campur. Ini hal yang baik. Kakak Yo kamu. Dia harus menemukan kebahagiaannya. Lihat. Non Li lihat. Perusahaan properti Wanju. Mereka bisa menyediakan banyak rumah sewa. Lihat. Ayo lihat semua orang. Tuan, silakan lihat. Silakan lihat. Jika ingin membeli atau menyewa rumah, lihat di sini. Tuan, tolong lihat. Nona. Jangan pedulikan kami yang baru. Sudah 3 hari, tidak ada satupun bisnis yang dilakukan. Tidak ada gunanya mencari saya. Kamu dengarkan saya. Saya tidak punya cara. Anda sebaiknya pergi ke Departemen Keuangan. Apa yang dilakukan orang-orang ini? Saya dengar dia adalah pekerja di pabrik kapas Fugui. Saya sedang berdebat dengan bos saya. Pekerja mengatakan gaji mereka bahkan tidak cukup untuk membayar sewa. Bos mengatakan bisnis terlalu buruk sekarang. Jika Anda ingin kenaikan gaji, pabrik akan tutup. Setiap orang memiliki kesulitan. Jadi, hanya pekerja yang menganggur dan bos yang bangkrut. Kedua belah pihak menderita kerugian. Mengapa tidak bisa menjadi situasi yang saling menguntungkan? Kalian, dengarkan saya, kamu harus mengembalikan uang. Anda sebaiknya pergi mencari Departemen Keuangan. Halo Tuan Mao. Saya dari Wanju Real Estate. Saya bisa mencintai. Saya bilang Fang Yazi. Apakah Anda sedang berbisnis?
atau mencari pelanggan. Saya benci penjual pinggir jalan pergi. Pekerja Anda membutuhkan perumahan. Dan berdasarkan pendapatan mereka, Anda hanya bisa tinggal di tempat terpencil dengan harga perumahan murah. Hanya bisa ditinggalkan di tempat terpencil. Tidak tertahankan. Menjadi tidak tertahankan seiring waktu. Pas Anda ingin mempertahankan pekerja terampil, masalah sewa harus diselesaikan. Anda berbicara tentang menyewa rumah. Di area mana? Apakah Anda tahu dermaga lama rumah Laudu? Lokasinya cukup bagus. Tapi sekarang di sana, tidak banyak rumah kosong sama sekali. Akan ada. Dalam 10 hari. Baiklah jika Anda benar-benar bisa melakukannya. Aku mau Fugui adalah pelanggan besar pertamamu. Halo Tuan Liu, Nona kedua. Ya Tuhan, ini Nona kedua. Nona kedua kamu di sini? Kami semua sangat merindukanmu. Tak terduga sisa hidup setelah bencana. Hanya di sini tidak ada yang berubah. Ya, aku merasa sangat beruntung memiliki akun ini dengan air yang tenang dan aliran yang dalam. Terminal ini sudah merugi sepanjang tahun. Yang Master Yunwei juga ingin menyingkirkan bau Qiu ini. Aku akan menggunakan pena yang ditinggalkan Tuan Du. Dana cadangan mengambilnya. Sampai sekarang, ini satu-satunya tempat dengan marga Du. Du Yunwei itu omong kosong. Hanya kamu dan Master Yun Tang. Dialah tuan sejati keluarga Du. Kamu berusaha keras untuk memberikan kami pekerja. Berjuang untuk tunjangan kecelakaan kerja. Kebaikan besar ini. Saudara-saudara kami di sini. Tidak ada yang berani melupakanmu. Ya, kami tidak akan pernah melupakanmu. Aku baru memahaminya hari ini. Pada awalnya, mengapa Yuntang ingin menggunakan namaku? Paket kompensasi pekerja diumumkan. Dia ingin aku memenangkan hati orang dan membangun hubungan baik. Karena ini adalah harta paling berharga keluarga Du. Ya Nona kedua. Kamu lihat semua orang di sini fokus padamu. Di masa depan semua sumber daya di sini. Semuanya terserah padamu. Ya. Bagus. Aku ingin mengambil gudang tua yang terbengkalai, mengubahnya menjadi perumahan sederhana. 10 cukup bagus. Tapi asrama yang terpisah dari gudang ini, pekerja mungkin tidak mau membelinya. Meskipun asrama jenis ini sangat sederhana, tapi dilengkapi dengan baik, aman dan andal. Yang paling penting adalah sewanya murah. Ini menarik. Tapi untukku, aku suka menyerang dari belakang. Aku tidak terlalu suka menjadi orang yang mencoba hal baru. Mener kepala pabrik tepung ramah Nona. Mereka punya lebih dari 320 pekerja. Asrama yang perlu direnovasi dari 3 gudang. Su 11 tolong sapa Mener dulu. Aku juga simpan dulu. Diskon 40%, diskon 40%, oke?
Aku sewa semua asrama ini. Kembalikan dulu padaku. Diskon 20%. Harga sangat masuk akal dengan diskon 20%. Kamu pasti masih bisa untung. Kalau begitu kamu harus bayar dulu. Diperlukan uang muka 30%. Kalau tidak masalah, tidak masalah. Deal. Ini uang mukaku. Meneer mau sangat senang. Bagus. Meneer Wang, tolong ke sini. Lau Wang terlambat lagi. Aku pasti sudah duluan. Halo Meneer Wang. Ini toko kecilmu. Jumlah tepung grosir. Sebenarnya tepung kami hanya perlu dalam jumlah kecil, tapi kami punya banyak asrama pekerja. Uang muka untuk asrama, tapi posisi kami di fase kedua akan lebih baik. Meneer, Ketua Hi mengundangmu makan malam-malam ini. Baik. Cek catatannya dalam 3 bulan terakhir. Berita bisnis. Restoran mewah seperti ini sepertinya tidak cocok untukmu. Fang Yazi yang malang. Warung makan di seberang. Banyak kuli yang tidur di tanah. Kalau kamu rajin, masih ada waktu untuk meningkatkan bisnis mereka. Hasil beberapa keping uang receh. Merah bulu. Kenapa kamu di sini? Du Yunwei, bukankah sudah kujelaskan lama padamu? Kebangkrutanmu karena ketidakmampuanmu sendiri. Itu bukan urusanku. Kamu pecundang, cepat pergi dari sini. Aku punya banyak hal untuk diceritakan padamu. Bisakah kamu berhenti menghindariku? Buluku kecilku. Buluku, kamu memanggilku untuk pergi. Kamu berani memukulku.
Siapa kamu pikir kamu ini? Jiu Yunwei, kamu pikir kamu seorang wanita jika memakai baju bagus. Dia berpura-pura kasihan sepanjang hari dan menipu dengan memasak beberapa makanan besar ikan dan aku hanya ingin menipu orang tua yang menggantikanku. Apa yang harus kulakukan untuk berbakti pada putriku? Kamu diamlah kamu. Jangan pikir aku tidak tahu. Seluruh tubuhmu bau uang. Bagaimana kamu bisa dengan tulus merawat orang tua? Dasar jalang. Du Yunwei, kamu pecundang. Berhenti menggangguku dan pergi dari sini. Apa kamu mau bertengkar? Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Berhenti. Aku ingin membahas kerjasama penting dengan Nyonya Xiu. Biarkan dua pria dan wanita membosankan ini menjauh dariku. Kalian berdua, apakah sudah mengganggu tamu lain? Tolong kalian berdua kilyar dulu. Jelaskan urusanmu. Tolong. Aku beritahu kamu, kemanapun kamu pergi, kamu lebih baik dari Xiu Xuan. Dia akan selalu menjadi angsa putih. Kamu hanya burung gereja kecil. Du Yunwei pergi. Batch kecil toko eksporku. Butuh 2 bulan untuk membersihkan bea cukai di dermaga. Di mana popularitas lamaku? Mereka semua di kantor jenderal. Sayangnya Shen Zipei ada di Beijing. Menerima mediasi gencatan senjata. Tidak kembali ke Shanghai. Kudengar Tuan Du masih hidup. Berhubungan dengan orang-orang dari bea cukai. Lihat apakah kamu bisa membantuku. Ambil jalur ini. Ayah mertuaku adalah orang yang tahu bea cukai. Tapi pengusaha dan pejabat selalu dingin saat orang pergi. Petugas bea cukai yang dulunya saudara, sekarang mungkin tidak mau memberikan wajah pada keluarga Du. Apakah Ketua He pernah mempertimbangkan mengubah batch kecil toko ekspor ini untuk dijual domestik? Aku pernah memikirkannya sebelumnya, tapi gegabah masuk ke pasar baru. Berbagai macam biaya. Jaw lebih tinggi daripada Kentongan Toko Castle. Mungkin lewati perantara. Jual langsung ke pekerja yang baru tiba di Shanghai. Dari petani jadi pekerja. Butuh 3 hal. Sikat gigi, handuk, dan sabun. Saya sudah mengerti. Toko kelontong Anda itu 3 komoditas utama. Kalau dibuat jadi set 3, pasti laris manis. Nona Xiu, Anda benar-benar datang siap sedia. Nona Xiu, lihat. Di asrama pekerja Anda, jual set 3 toko kelontong saya. Ini kayak kue yang tambah manis. Bersulang untuk situasi menang-menang kita. Bersulang untuk kehebatan Anda. Anda tidak boleh masuk. Minggir. Semuanya dengar. Dia adalah janda keluarga Du yang bangkrut. Ini aku. Injak dia di bawah kaki Anda. Lihat orang. Sekarang saya pura-pura mulia dan angkuh di sini. Sebenarnya pura-pura tidak. Tertawa terbahak-bahak sangat lancang. Ambil wanita mabuk gila ini. Tarik saya keluar. Non, tolong keluar dan biarkan saya pergi. Ketika saya lemah dulu, saya ingin membunuh Anda. Tapi saya tidak benci Anda sekarang. Karena saya selalu bisa menginjak Anda di bawah kaki. Apakah Anda pikir Anda sudah menjadi lebih kuat? Anda bahkan tidak repot-repot membalas dendam pada saya. Apakah seperti ini? Xiu Xuan, saya benar-benar ingin tahu. Seberapa hebatnya Anda? Lihat pakaian ini. Apakah Anda juga pura-pura menyedihkan di sini? Apakah Anda mengandalkan pria tua untuk bangkit kembali? Saya berpakaian sederhana. Mereka sedang berkabung untuk Chongtang. Dan Anda yang terus bilang mencintainya? Anda tidak boleh meminta Yuntang untuk berhenti. Anda perlu. Bagaimana menghormati? Non, silakan keluar. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu menyeretku ke Xiu Xuan? Lepaskan Xiu Xuan, lepaskan. Berhenti mengkhawatirkan gadis seperti itu. Saya pernah mendengar manajer Liu berkata, cerita tentang keluarga Du Anda itu dari Jalan Jingbang, area perdagangan kunci Jalan Jingbang. Shashensi Yahudi adalah pelanggan besar saya. Dia sedang berkeliling dunia. Saya mungkin tidak dapat menghubunginya, tapi saya akan mencoba.
Saya mewakili semua orang di keluarga Du. Terima kasih. Ayah saya kembali. Putri. Mengapa saya melihat hidangan ini? Mengapa saya kenyang? Ayah, ini adalah hidangan favorit Anda. Ayah datang, kita makan selagi masih panas. Saya akan menyuapimu sepotong daging. Saya katakan padamu. Datang dan makan lebih banyak. Ini bisa dianggap sebagai pemenuhan bakti putri saya. Ayah, saya akan menyuapimu sepotong ikan lagi. Apa yang salah, Ayah? Putri saya baru saja menderita gout beberapa hari yang lalu. Saya tidak bisa makan ikan mas ini. Jika saya ingin makan, penyakit lama akan kambuh. Saya yakin saya tidak bisa memakannya. Ayah, dokter memintamu untuk makan lebih banyak dan tidur lebih banyak. Lihat betapa sehatnya Anda sekarang. Biarkan saya melihat wajah Anda. Betapa merahnya wajah Anda. Putri, wajah saya merah. Itu karena tekanan darah saya semakin tinggi belakangan ini. Saya merasa pusing belakangan ini. Tidak bisa bernapas. Putri. Orang bilang sayuran hijau dan lobak membuat Anda aman. Bisakah kamu melakukan sesuatu? Biarkan saya makan makanan sederhana. Ayah, saya katakan. Saya berjanji pada Xuan untuk merawat Anda dengan baik. Bagaimana aku bisa memberimu hal-hal itu? Bagaimana jika Liawan tahu? Kamu pikir aku menyiksamu tapi aku tidak akan melakukannya. Tidak, selain itu, Ayah. Bagaimana sesuatu seperti itu bisa digunakan seperti ini? Ayo makan, mari kita makan. Halo, tolong bantu aku menanganinya. Nona, ini. Sertifikat deposito di rekeningmu telah melebihi 300.000. Sudah waktunya pergi ke counter VIP untuk menangani bisnis. 300.000. Nona, bukankah kita akan menjadi orang kaya? Sungguh hebat. Ayah datang. Cepat. Ayah dan anak perempuan itu datang sudah hari ketiga. Aku tidak tahu tentang anak angkat hari ini. Apakah mungkin memasukkan surat warisan? Aku rasa tidak. Pria tua itu terlihat busuk. Jika anak perempuannya sendiri tahu tentang ini, pasti marah sampai mati. Haruskah kamu menandatangani atau tidak? Jika kamu tidak menandatanganinya, aku akan sangat sedih. Kerabat, aku akan merawatmu. Kamu harus punya hati nurani. Kamu tidak bisa mengharapkan aku merawatmu sepanjang hari tanpa membayarmu. Aku tidak akan memberimu rumah. Anakku benar-benar sudah meninggal. Aku benar-benar tidak hidup lagi. Orang seusiaku berjanji akan memberimu rumah. Aku pasti akan menepati janjiku. Aku pasti akan memberimu rumah ini. Tapi setelah aku sakit kepala ini membuat mataku berkunang-kunang. Lain kali. Ingatkan aku untuk memakai kacamata baca. Berhenti. Apakah kamu masih memikirkannya? Serahkan warisan itu ke Siwan. Apakah kamu sudah memikirkannya? Kamu hanya punya aku sebagai anakmu sekarang. Kamu harus mengandalkanku untuk merawatmu sampai kamu meninggal. Jangan ingat lagi anakmu yang berumur pendek itu. Dan kamu yang menawan. Ayah, cepat. Wana ama, aku kasihan padamu. Pada awalnya. Alangkah baiknya jika aku bisa membantu Wan Duo. Aku memikirkannya sekarang. Hatiku sakit. Jika kamu terus menolak untuk menandatangani dengan patuh, jangan harap aku akan merawatmu lagi. Menandatangani, Nona tunggu di sini. Ayah, biarkan aku datang dan menandatangani untukmu. Cepat tanda tangan.
Polos. Oke, berani-beraninya kamu mencuri dompetku. Seseorang datang dan tangkap pencurinya. Aku ingin melihat. Bangmu tidak peduli. Suksi, kamu menginginkanku. Aku baru saja berubah menjadi kamu. Ada apa? Aku adalah pelanggan dari konter VIP kamu. Kalian semua optimis. Hanya wanita jahat ini yang menyiksa orang tua, mencuri barangku. Mari kita panggil polisi dan bawa dia ke kantor polisi. Aku ingin melihat, apakah ada keadilan di dunia ini? Bukan aku, dia. Aku satu. Yang mencuri barang. Dia yang pergi. Bangun dan pergi ke ruang patroli untuk menjelaskan dengan jelas. Bukan aku yang pergi. Tidak. Amma. Ini aku. Amma. Biarkan aku membantumu pergi dan duduk sebentar. Hati-hati. Amma, ada apa denganmu? Amma, aku minta maaf untukmu. Aku hanya iri. Ketika aku tua, aku akan memiliki seseorang untuk merawatku sampai aku mati. Hasilnya dia tertipu. Meninggalkan darah daging sendiri. Amma. Apakah kamu sangat membenci Amma? Amma. Seharusnya. Amma. Amma, bangun. Apa yang terjadi pada Amma? Bawa celanaku. Amma, kamu memiliki tekanan darah tinggi dan asam urat. Semua ini racun buatmu. Kenapa kamu masih makan? Kureha yang kasih ke aku. Kukira dia sayang sama aku. Jadi aku percaya kata-katanya. Amma masih bingung. Salah percaya orang. Gimana aku bisa percaya dia padahal aku punya anak kandung? Alhasil aku jadi sakit. Tidak bisa disembuhkan. Anak. Apakah Amma akan mati? Amma. Semuanya akan baik-baik saja. Semuanya akan baik-baik saja. Aku minta maaf sama anakku. Aku cuma mau minta sama Tuhan. Kasih aku lihat kamu sekali lagi. Lihat cucuku sekali lagi. Mana si tang kecil manisku? Suksi bawa dia main keluar.
Bayi kecil sebaiknya tidak ke ruang perawatan. Kamu sudah benar. Cucuku kecil. Mirip kamu waktu kecil. Kulit putih bersih. Mata besar. Ada lesung pipit kecil juga. Aku dan ibumu tidak dekat. Aku di malam hari selalu tidak bisa tidur. Selalu memikirkanmu, ibu mertua. Dia pasti bisa mengingatkanku. Amma tidak akan salah percaya orang lagi. Dan punya anak yang berbakti. Punya cucu yang lucu. Betapa indahnya punya keluarga yang bahagia. Xuan, aku minta maaf sama kamu. Masih bisa kenal aku tidak? Amma. Aku anak kandungmu. Kamu akan selalu ammaku. Aku cuma takut setelah aku mati. Ibu mertuamu tidak mau memaafkanku. Aku minta maaf sama dia. Menjaga bisnis keluarga selama bertahun-tahun. Kureha memaksaku untuk menandatanganinya. Surat warisan ini. Aku akan robek sekarang. Amma, harta yang ditinggalkan ibu mertuamu. Setiap sen. Saya tidak bisa membiarkan pria sombong itu mendapatkannya juga. Amma. Dokter. Dokter, cepat kemari. Saya akan menemukan ibu mertua Anda untuk berhubungan seks dengan Anda dan bertobat dari dosa-dosa Anda. Putri Amma. Kami merasa kasihan padamu. Kami seharusnya tidak menghentikan Anda dan Yao Tingchan. Jika kalian bersama. Betapa hebatnya itu? Amma. Nona Anda telah banyak menderita belakangan ini. Urusan Tuan sudah selesai. Saya harus menemani Anda. Makan lebih banyak makanan lezat. Mengisi kembali tubuh. Saya punya satu lagi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Ada apa? Menikahimu. Pernikahan? Nona, saya tidak terburu-buru. Selain itu tidak terlalu penting. Tentu saja ini adalah hal yang penting. Setelah mengalami kehidupan perpisahan dan kematian, baru kemudian saya mengerti hargai orang di depan Anda. Bahkan jika saya untung sekarang, semua uang di Shanghai tidak bisa mengubahnya juga. 1 menit dengan orang yang saya cintai. Biasa. Berbagi setiap hari dengan orang yang Anda cintai adalah hal yang paling penting.
Anda adalah saudari baik saya. Saya harap Anda bisa bahagia. Tapi siapa yang harus saya nikahi? Anda mengatakan kepala besar? Besarnya bagus. Saya jujur dan setia, tetapi terkadang saya adalah pelanggar berulang. Sahamnya terlihat cukup keren. Hanya saja terkadang saya terlalu pengecut. Sama sekali tidak heroik. Dia bilang dia telah bertugas sebagai tentara selama beberapa bulan terakhir. Tapi tidak ada sepucuk surat pun. Membuat saya marah. Cukup tutup mata Anda. Bayangkan saat kamu membukanya. Siapa yang akan ada di depanmu? Biasa saja. Kepala besar. Bagaimana kamu tahu kalau kamu yang aku pikirkan? Aku tidak tahu. Tapi sekarang aku tahu. Itu saja. Di mana nonanya? Aku benar-benar harus bertanya pada nona itu saat dia menutup matanya. Siapa yang dipikirkan Yili? Selamat. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Suksi, kita sudah setuju. Kita berdua ingin hidup bahagia bersama. Entah kamu marah atau bertengkar. Entah seberapa banyak masalah, rambut kita sudah memutih. Tidak terpisahkan juga. Lihat pasangan muda ini. Lu menyembah. Sangat bosan. Ayo masuk. Nyonya muda. Stop. Aku ada sesuatu untuk memberitahumu. Bagus. Kapan kamu kembali? Berapa lama kamu akan tinggal di Shanghai kali ini? Aku tidak akan meninggalkan Shanghai lagi untuk sementara waktu. Tuhan datang ke sini khusus untuk mencarimu. Aku ingin mengembalikan sesuatu padamu. Layar zamrud. Aku memberikannya ke Yuntang untuk membayar hutang rentenir. Aku pikir aku tidak akan pernah melihatnya lagi dalam hidup ini. Mengapa layar zamrud ada bersamamu? Tuan muda kedua tidak pernah memikirkan menggunakan layar zamrud sebagai jaminan. Tuan muda dikejar oleh krediturnya. Periode paling sulit. Layar zamrud langsung disimpan di bank asing. Ternyata Yuntang tidak pernah menggunakan layar zamrud untuk melunasi hutangnya. Makmur lagi dengan cepat. Setelah perang ini, bursa saham anjlok 90%. Sisanya memiliki latar belakang yang kuat. Dan keluarga ini jatuh ke tangan Nyonya Jin. Sepertinya lawan saya tidak berhenti.
Jadi langkah saya tidak bisa berhenti. Lihatlah kepompong sutra Shanghai ini. Apakah akan naik hari ini? Saya yakin ada yang bisa membantu saya. 6 pasti akan naik. Cepat, cepat, cepat. Sudah terlambat untuk tidak membelinya. Beli semuanya. Nona, mari kita ke lobi dan lihat bagaimana. Sisa-sisa Master Yuntang masih ada di sana. Tempat duduk VIP seumur hidup. Dusi bertekad menang di dermaga Jalan Jingbang. Saham. Sudah lihat. Tujuan sebenarnya saya. Nona kedua mengejar. Bukan kesuksesan pedagang biasa. Tapi untuk menyelesaikan 2 generasi keluarga Du. Mimpi yang belum terwujud. Kamu benar. Asal marin yang cukup terkumpul. Ju dapatkan untuk keluarga Du. Prioritas pengembangan di dermaga Jalan Jingbang. Industri dushi. Pasti bisa bangkit dari abu. Kamu ingin mengumpulkan uang di pasar saham. Ya, untuk mengumpulkan modal yang cukup. Saya menggadaikan layar jet. Apa? Bagaimana kamu bisa menanggung ini? Hanya dengan melepaskan bisa mendapatkan sesuatu. Seberapa berharga pun layar jet itu, hanya sesuatu yang eksternal. Saya tidak peduli ada bersama saya atau tidak. Mereka yang melindunginya. Semuanya terukir di hati saya. Nona kedua. Bagaimana saya bisa membantu Anda? Saya ingin tahu. Mengapa naik begitu cepat? Ini Nyonya Jin memanipulasi harga saham. Berita internal Xia Zhao meningkatkan harga saham. Tunggu sampai investor kecil itu semua bergegas masuk. Dia selalu punya cara. Kirim cepat di titik tertinggi. Saya mengerti. Stop. Jika Yuntang menghadapi hal yang sama, apa yang akan dia lakukan? Investor sangat ingin mengikuti tren. Si tuan muda adalah idola kecil mereka. Dia sangat memperhatikan waktu publikasi berita. Jadi tuan, pasti menang setiap kali. Dengarkan saya. Seperti saat ada sedikit pekerja. Tidak terduga. Begini. Nyonya King. Dong Moan, ternyata kamu. Lama tidak bertemu, selamat tinggal tanpa penyesalan. Kudengar kamu bekerja sebagai agen properti. Benar? Bagaimana bisa ada waktu untuk pergi ke pasar saham kita? Karena saya melihat waktu yang salah.
Apa maksudnya? Sebelum kecelakaan Yuntang pernah memberitahuku beberapa hal penting. Waktu beli dan jual saham. Saya tidak tahu yang lain, tapi tunggu beberapa saham. Ketika mencapai harga terendahnya, masuk dan beli di titik terendah. Saya masih tahu cara melakukannya. Sayangnya saya ingat waktu yang salah. Hari ini bukan hari untuk penurunan besar. Kita datang sia-sia. Nyonya Du, kita juga teman lama. Ceritakan saja semuanya. Saham apa hari ini? Bibit Sutra Shanghai. Ini Sutra Kepompong Shanghai. Bagaimana bisa Sutra Kepompong Shanghai? Saham ini jelas-jelas sangat bagus. Rumahmu. Tidak ada pelayan dari Zuji Zhejiang. Kamu bisa menanyakannya, apakah Zuji baru saja terkena bencana alam? Inti kulit ulat rapuh, tidak bisa menghasilkan sutra yang baik. Ya ampun, Zuji Zhejiang. Tidak persis. Apakah bahan baku Sutra Kepompong Shanghai diproduksi? Ya, saya ingin mengirim. Saya ingin mengirim barang, tambahkan pesanan saya. Xu Xuan, apakah kamu sengaja datang untuk mengacaukan situasi? Saya hanya menjawab pertanyaan yang kamu ajukan. Jika kamu begitu tidak yakin, lebih baik segera keluar dari pasar saham. Kamu? Rahasia yang Du Chongtang ajarkan pada istri tidak akan ada yang palsu. Saya ingin mengirim. Setengah dari Kepompong Sutra saya ingin menjual. Saya juga jual. Nyonya, saya tidak bisa menangani hal besar ini lagi. Apa yang harus dilakukan? Berapa banyak uang yang Xiu Kuewan buat saya rugi? Setidaknya 130.000. Saya ingin membalas bajingan ini. Minum terlalu banyak alkohol berbahaya bagi kesehatanmu. Dokter bilang kamu harus bangun. Tapi dia hanya menolak untuk membuka matanya. Saya pikir dia butuh sedikit stimulasi. Berjalan? Saya benar-benar tidak menyangka. Du Yuntang yang romantis memakai kacamata. Ternyata adalah mayat hidup. Xiuanmu, kemarin di pasar saham, kamu menghancurkan 130.000 dolar perak saya. Apa yang harus saya lakukan dengannya? Apa yang kamu inginkan? Akhirnya bangun. Saya ingin Master Du Er yang sangat pintar. Bagaimana kalau kembali ke pekerjaan lamaku? Sebelum kamu membuat syarat, saya ingin pulang. Tidak masalah. Saya khawatir kamu tidak akan mau kembali ke keluarga Du. Lihat dengan matamu sendiri situasi menyedihkan saat ini. Saudaramu itu Du Yunwei. Dia benar-benar memiliki bakat menjadi pemboros. Dalam waktu singkat, membawa keluarga Du pulang. Semuanya hilang. Saya sekarang adalah Raja Du Bao. Du Yuntang, bagaimana perasaanmu? Kamu benar-benar bodoh. Kenapa ada serangga? Kalian benar-benar hebat. Rumah paling berharga di Shanghai menjadi peternakan serangga terbang. Bodoh dengan masa depan cerah. Ya, kamu memang pintar. Tapi aku pernah dengar orang yang terlalu pintar akan iri pada Tuhan. Akan membuat kerabatmu menderita tanpa akhir. Ibumu bukan cuma di rumah tua keluarga Du. Apakah dia bunuh diri dengan melompat dari gedung? Saat itu darahnya mengalir sejauh 7 hasta. Sangat mengerikan.
Aku ingin mengucapkan selamat padamu. Membeli rumah di distrik. Kamu masih keras kepala. Anakmu yang manis. Kurang dari sebulan. Langsung jatuh ke pelukan Siwan. Katanya dia sangat lucu saat lahir. Sayang sekali. Dan istri tercintamu Siu Xuan. Saat air ketubannya pecah, langsung dikurung. Di gudang kayu yang seperti peti mati. Kamu tahu siapa yang menolongnya? Dia teman lamanya. Aku melihat rumput ini berubah abu-abu. Saat itu satu-satunya yang dibutuhkan Yosuan untuk melahirkan bayinya adalah hanya abu rumput. Di dalamnya ada darahnya dan darah anaknya. Saat Siu Xuan paling membutuhkanmu, kamu di mana? Saat seorang wanita paling menderita, saat yang paling tidak berdaya, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Di mana suami yang paling pintar? Aku tidak pantas menjadi suamimu. Siuan sekarang, seperti semut di tanganku. Sangat mudah bagiku untuk mencekiknya. Apakah kamu ingin menyelamatkannya? Tapi kamu bahkan tidak bisa berjalan sekarang. Bagaimana menyelamatkannya? Apa yang kamu ingin aku lakukan? Aku ingin kamu menghasilkan uang dengan berdagang saham untukku. Jika kamu di pasar saham, aku akan melepaskannya. Bahkan jika kamu menyelamatkannya. Mulai besok, kamu biarkan Du Yuntang membantu aku menghasilkan uang dengan berdagang saham. Cukup gunakan otaknya. Jadi juru bicaranya. Jangan sampai ada yang tahu. Ini nyonya. Tuan Morishita. Aku hampir mati disiksa di dermaga Jalan Jingbin. Aku masih ingin bermain di sini. Lihat, lihat, lihat. Sun Yat-sen mengusung slogan Ekspedisi Sayura. Jika Shen Zipei membelot ke Sun Yat-sen, maka semua yang kita lakukan sebelumnya sudah berakhir. Kita harus memanfaatkan keributan para panglima perang sekarang. Memulai lebih awal. Dermaga Jalan Jingbang. Fakta tentang menjadi orang Jepang. Tanah terpenting di Jalan Jingbang. Mereka semua menjual sasang kembali ke orang Eropa. Aku menyuruhmu mencari keberadaan Sasheng. Tapi kamu tidak ada hasilnya. Dasar jalang sialan. Kamu tidak ingin hidup. Jenderal Shen Zipei ada di sini. Kurasa kamu belum berani menyentuhku. Kulihat kamu sudah kalah. Kesetiaan pada kekaisaran Jepang. Aku akan mengambil semuanya mulai sekarang. Serahkan pada Li Xiaofeng. Jangan sebut nama Li Xiaofeng padaku. Kalau bukan karena ide kakak iparnya, kuharap aku tidak akan terkena flu sama sekali. Tidak akan mati sama sekali. Aku benci dia. Aku tidak sabar. Minum darahnya dan kupas kulitnya. Sepertinya aku menemukan orang yang tepat. Aku akan memanfaatkan pada orang yang paling rela mengorbankan nyawanya untukku. Tuan Li.
Kamu sudah lama tidak ke pasar saham. Kenapa kamu datang begitu pagi hari ini? Omong-omong, siapkan kamar untukku. Kamar pribadi terbaik. Kebetulan sekali. Yang mana yang terbaik? Aku sudah minta Nyonya Jin mengurusnya tadi malam. Dia tidak akan membiarkan siapapun mendekatinya. Aku bilang aku mau kamar ini. Kenapa kamu tertawa? Di mana sebelumnya? Ketika Long menjaga pintu rumah Jin. Ini Du Yuntang. Aku hanya suka bermain dengan koin perak. Tidak menyangka, Master Li, kamu juga sudah belajar skill ini. Berani kamu bilang aku meniru Du Yuntang? Tidak berani. Ingat, Du Yuntang sudah mati. Dewa kecil pasar saham. Saatnya ganti orang. Ya, aku mengerti. Lihat itu di seberang tas. Aku akan siapkan untukmu ruangan dengan ukuran yang persis sama. Oke. Aku mau panjang dan lebarnya bertambah 1 kaki masing-masing. Biarkan itu menjadi kotak raja dari seluruh pasar perdagangan. Ini. Aku pasti akan melakukannya, aku pasti akan melakukannya. Aku bilang Tuan Li, aula kamu bersinar terang. Dia pasti akan menjadi raja pasar saham. Ini koran terbaru. Ini tren saham terbaru untuk kamu lihat. Aku tidak pernah melihat analisis pasar saat membeli saham. Bagus Tuan Li. Nyonya menyuruhmu pergi lebih awal. Jual saham Shanghai Tobacco and Liquor. Cepat bangun dan hitung. Cari titik tertinggi. Berani kamu pura-pura mati untukku? Kenapa tiba-tiba aula di luar jadi sangat ramai? Pergi lihat. Ada tamu tak diundang. Yang di seberang. Semua bilang dia dirasuki dewa kecil. Ternyata Si Wan juga di sini. Tend to Sage a Romance of the Three Kingdoms. Lebih menarik daripada perebutan kekuasaan Chuhan. Apa maksudmu? Kamu tidak perlu mengerti apa-apa. Cukup bilang apa yang mereka beli. Jual saja apa yang kamu mau. Maaf, ada aturan di pekerjaan kami. Bahkan jika kamu kasih kami emas dan perak, kami tidak akan mengkhianatimu. Rahasia untuk setiap klien VIP. Berhenti. Ini keluargamu bukan? Kamu mau mengancamku? Bisa kamu beritahu aku sekarang? Apakah mereka masih punya stok di tangan? Nyonya Jin ingin menjual tembakau dan anggur Shanghai. Sudah diduga. Gunakan beberapa cara teknis. Jangan biarkan dia pergi sepanjang pagi. Dia tidak membeli apapun. Hati-hati. Jangan biarkan dia mendapat untung sepeser pun. Harga tembakau dan alkohol Shanghai terus turun. Mengapa Nyonya Jin belum menjual barangnya? Bidang bisnis. Mereka yang bisa berhenti dengan tenang seringkali adalah ahli. Kita terus mengamati. Bagus. Tembakau dan minuman beralkohol di Shanghai turun 12 sen hari ini. Setiap kali kita ingin menjual, seseorang menurunkan harga. Tidak bisa mengirim barang. Bantu saya melihat siapa lawan saya. Nyonya bilang.
Sebenarnya ini adalah pertarungan antara orang dan hati serta momentum. Jika kamu bahkan tidak bisa melihat momentum lawan dengan jelas, jika kamu bertindak secara membabi buta pasti akan kalah. Apakah kamu sanggup? Cuma kasih kamu lihat. Kalau tidak, Nyonya akan membunuhku. Semua yang perlu dilihat sudah dilihat. Saatnya memberitahu saya. Kenapa sudah dikirim? Tidak peduli bagaimana lawan menarikmu ke bawah. Kamu harus membuangnya. Kita sudah rugi. Apakah kamu ingin terus membuang? Lawan sama sekali tidak peduli dengan tren harga saham. Mereka bermain sesuai dengan ide mereka sendiri. Jadi, mereka benar-benar yakin akan menang. APA Logi ITU. Tokoh berpengaruh di pasar saham Tikha. Nyonya membiarkan kamu menghasilkan uang. Kamu akan rugi begitu naik. Jika kamu tidak mendengarkan saya, Anda tahu betul. Ada kemungkinan besar kamu tidak akan bertahan malam ini. Saya bilang, kita hanya rugi sekarang 3.945 yuan. Jika kamu tidak percaya, Nyonya Kim pasti akan kehilangan semua uangnya. Sisi Nyonya Kim mulai membuang tembakau dan anggur Shanghai. Bukankah Li Xiaofeng menghentikannya? Dia melakukan langkah kecil, tapi sangat ragu-ragu. Ternyata dia membiarkan Nyonya Jin pergi. Itu tidak seperti karakternya. Karakter Li Xiaofeng kejam dan tegas. Tidak pernah meninggalkan ruang. Ya, dia mengambil tindakan kali ini. Saya ingin menekan Nyonya Jin secara finansial. Sebaliknya, jelas saya datang siap hari ini. Siap menyerang, siap memukul. Saya melihatnya. Saya tidak akan pernah meninggalkan siapapun. Datang siap. Apa yang akan dia lakukan? Saya harus tahu. Apa yang akan dia lakukan? Tuan Li dan Nyonya Jin telah membuangnya. Separuh tembakau dan alkohol Shanghai. Di mana saham beratnya pasar malam Heshong tidak bergerak sama sekali. Keluar.